Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 23 September 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Persoalan tak digaji dan dipecat sepihak, karyawan di dua hotel ini mengadu ke DPRD Maluku. Sejumlah karyawan gabungan dari Hotel Imperial Inn dan The Nat Sepa Hotel menggelar aksi di Balai Rakyat Karangpanjang Ambon, Kamis 23 September 2021 siang. Aksi ini digelar karena mereka mengaku mendapatkan perlakuan tak layak sebagai karyawan di tempat mereka bekerja. Lembaga Konfederasi Serikat Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi ke DPRD Maluku. Aspirasi tersebut terkait pemecatan sepihak karyawan The Nat Sepa Hotel dan Imperial Inn. Ketua KSBSI Leonard Lewakabesi kepada wartawan menerangkan KSBSI sendiri sebelumnya telah menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD namun belum ditindaklanjuti hingga saat ini. Dia berharap DPRD memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan selaku wakil rakyat yang amanah. Sejumlah karyawan dari Hotel Imperial Inn dan The Nat Sepa Hotel ini juga telah menggelar aksi pada siang tadi. Kembali agar kami semua boleh dapat bekerja kembali di hotel dengan sesuai dengan posisi dan jabatan masing-masing. Yang kedua, yang merasakan apa yang kita rasakan, itu harus sepihak oleh Indonesia Separisa Center dan bisa punya hak kita. Teman-teman di sini semua ingin Kita hadir karena menuntut beberapa hal terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi, di antaranya yang pertama kami tuntut untuk tenaga kerja yang ada di Hotel The Nat Sepa diperkerjakan kembali. Yang kedua kami minta untuk mereka harus tetap tidak bisa diintimidasi terkait dengan serikat yang ada. Dan yang berikut bahwa kami minta untuk segera tindak pimpinan Hotel The Nat Sepa terkait dengan persoalan yang ia lakukan terhadap tenaga kerja yang ada. Kita akan proses hukum apa yang itu tuntutan kami kepada pemerintah. Dan oleh sebab itu harapan kami kepada pemerintah Provinsi Maluku maupun DPRD yang adalah notabene-nya adalah wakil rakyat untuk memperjuangkan kita selaku rakyat, selaku karyawan untuk bagaimana melihat persoalan-persoalan ini. Sementara itu Tribuners, temui pendemo, wakil rakyat janji bakal hadirkan pihak The Nat Sepa Hotel dan Imperial Inn. Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Samson Atapari pastikan segera mediasi aksi protes puluhan karyawan dua hotel besar di Kota Ambon yakni The Nat Sepa Hotel dan Imperial Inn. Di hadapan para pengunjuk rasa, Atapari berjanji bakal menghadirkan The Nat Sepa Hotel dan Imperial Inn serta Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker untuk menjawab protes para karyawan. Rapat lanjutan tersebut rencananya akan digelar pada Senin 27 September 2021 mendatang. Dia menerangkan kinerja DPRD Maluku sendiri hanya untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Jika secara kolektif hasil mediasi tidak mendapat titik temu, maka keputusan terakhir ada di pengadilan. Diberitakan sebelumnya, Tribuner, sejumlah karyawan gabungan dari Hotel Imperial Inn dan The Nat Sepa Hotel menggelar aksi di Balai Rakyat Karangpanjang Ambon pada Kamis 23 September 2021 siang. Dia selalu mengatasnamakan landasan hukum peraturan perusahaan yang masih berlaku dan sudah disahkan oleh Disnaker Provinsi. Kalau di dalam surat yang nantinya ketika hak Disnaker Maluku Tengah, dalam surat itu saya berikan dua surat Bapak Ibu dan saya langsung berikan informasi kepada perwakilan dari Disnaker Maluku Tengah. Akan rapat bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, lalu pimpinan Hotel Imperial dan pimpinan Hotel The Nat Sepa, sama-sama dengan Komisi 4 untuk coba mengelaborasi lagi lebih jelas akar masalahnya seperti apa. Mudah-mudahan dari situ kita bisa dapat solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Kira-kira itu. Dorongan dari DPRD nanti sendiri seperti apa, Pak? Kita kan hanya fungsi pengawasan ya. Dalam konteks pengawasan kaitan dengan sengketa ketenaga kerja kita hanya mediasi. Dan kalaupun nanti secara politik kita mediasi tidak ada titik temu, ya keputusan terakhir kita akan sarankan lewat pengadilan karena keputusan yang paling bisa dieksekusi harus hanya keputusan pengadilan, tidak di keputusan di DPRD. Sampai saat ini ketika dia mengeluarkan semua
Baik, Tribuners, kita ke Kabupaten Buru. Wisuda Ikra Buru 2 kali tertunda. Tugas akhir mahasiswa jadi kendala. Rapat Senat Terbuka Wisuda Universitas Ikra Buru atau UNIKBU lagi-lagi tertunda terkendala tugas akhir mahasiswa. Rektor Universitas Ikra Buru Dr. M. Sehol saat ditemui tribunamon.com di ruang kerjanya pada Kamis 23 September 2021 membenarkan hal tersebut. Kali ini ditunda awal Oktober mendatang, yakni Rabu 6 Oktober 2021. Sebelumnya dijadwalkan 8 September, kemudian 25 September. Namun direncanakan pelaksanaan wisuda Oktober mendatang akan dihadiri perwakilan kementerian, yakni Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Sementara itu, Tribuners, pelaksanaannya secara offline atau tatap muka. Dia berharap dua pimpinan utama dari Kepala Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dan Kepala Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam akan hadir dalam pelaksanaan wisuda tersebut. Nah, yang kita harapkan itu sebenarnya kalau sesuai dengan schedule itu, mereka harus menyesuaikan dengan tugas akhirnya itu ya tidak ada masalah. Tapi dalam perkembangannya kan memang ini kadang-kala terbentur dengan apalagi masalah pandemi kemarin ya, yang puncaknya itu ada di sekitar bulan Agustus, maka menyebabkan itu penelitian adik-adik yang mau menyelesaikan daripada tugas-tugas akhir mereka ini terkendala. Sehingga pada akhirnya kami pun juga mengoreksi itu di tanggal 8 September kemarin. 8 September kemarin kami targetkan untuk wisuda, tapi ternyata itu pun juga belum maksimal seperti yang diharapkan. Karena adik-adik semuanya ini yang kami targetkan itu sekitar 200-an mahasiswa, ternyata setelah kami evaluasi itu juga belum optimal seperti yang kami harapkan. Kemudian setelah itu kami pun juga melakukan evaluasi dan pada akhirnya kami coba menetapkan kembali di tanggal 25 September. Jadi nantinya seperti itu. 25 September kemarin harapannya itu sudah ending semuanya untuk pelaksanaan daripada wisuda. Tapi ternyata selain kendala itu tadi masih banyak yang melakukan proses penyelesaian tugas akhir calon wisudawan ini. ...175 calon S1 Universitas Ikra Buru bakal diwisudakan pada 6 Oktober mendatang. Sebanyak 175 calon wisudawan strata 1 atau S1 Universitas Ikra Buru yang akan diwisudakan pada 6 Oktober 2021 mendatang. Rektor Universitas Ikra Buru Dr. M. Sehol mengungkapkan sebenarnya jumlah ini tidak sesuai dengan jumlah calon wisudawan yang ditargetkan, yakni sebanyak 200 lebih. Dia menuturkan data para calon wisudawan ini telah dikirimkan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Jika disetujui, maka proses wisuda akan dilaksanakan sesuai rencana. Diketahui UNIKBU menjadi satu-satunya kampus di Kabupaten Buru, Maluku yang menggelar wisuda nanti pada 6 Oktober 2021 mendatang. Dia berharap dalam pelaksanaan wisuda nantinya, dua pimpinan utama dari Kepala Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dan Kepala Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Dia mengungkapkan sebelumnya sudah direncanakan pelaksanaan wisuda di awal tahun pada di bulan lalu, namun ditunda karena banyak mahasiswa belum juga menyelesaikan tugas akhir. Jadi dipastikan wisuda kapan? Insya Allah tanggal 6 Oktober. Tanggal 6 Oktober. 6 Oktober. Kemudian yang kedua, ini terkait juga dengan yang ketiga terkait dengan kehadiran daripada pimpinan kami mewakili kementerian, yaitu Kepala L2 Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang memang memastikan waktunya itu tanggal 6 Oktober, dan insya Allah kami akan lakukan wisuda secara luring atau secara offline, dan kami berharap bahwa dua pimpinan utama kami, yaitu kepala lembaga yang disebut kepala Kopertis dulu itu akan hadir, dan satunya itu dari Kopertais, karena kami ini mengemban dua kementerian, yaitu Kopertis dan Kopertais. Kopertis sekarang berubah menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, sementara Kopertais yang di Makassar masih seperti dulu nomenklaturnya. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Peringatan dini BMKG waspada cuaca ekstrim berpotensi terjadi di Maluku pada Jumat 24 September 2021.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan informasi tentang peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia untuk besok, Jumat 24 September 2021. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi 30 wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Dalam narasi disebutkan besok akan terjadi tropical depression 21 yang terpantau berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam. Tropical depression membentuk daerah pertemuan dan perlambat kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi lainnya terdapat di Samudra Pasifik Timur Filipina yang membentuk daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Laut Jawa hingga Lampung di Sumatera bagian tengah, dari Laut Banda hingga Sulawesi Tenggara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dan dari Papua hingga Papua Barat. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tropical depression, di sekitar sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sejumlah daerah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai angin kilat, petir, dan angin kencang termasuk di Maluku. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami di Tribun News Ambon. Saya Ajeng Hatalabi beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok.